وجعل الصدق سببا لبركة
rizqihi wa ziyadatil a'mali salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mu'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi ar-rasyidin wa man sara ala darihim wa tabi'a nahjahum ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi billah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat. Hadirin jamaah kaum muslimin Allah, patut kiranya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan sholat Jumat di Masjid Darul Muttaqin dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi umat manusia yang membimbing kita menuju jalan kebenaran, menegakkan keadilan, menebarkan kasih sayang kepada sesama. Shalawat dan salam juga mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada para sahabat yang setia serta seluruh pengikutnya yang istiqomah menaati ajaran Islam hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan hanya diukur dari banyaknya ritual ibadah, tetapi juga dari bagaimana kejujuran dalam ucapan, kejujuran dalam perbuatan, dan kejujuran dalam bermuamalah sehari-hari. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas atau membawakan tema tentang kejujuran dalam berdagang untuk mendapatkan keberkahan. Sebuah tema yang relevan bagi kaum muslimin yang setiap hari menjalankan usaha berdagang dalam berdagang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perdagangan bukan hanya kegiatan ekonomi semata, tetapi dagang juga bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara-cara yang halal. Dalam berdagang, prinsip utama yang harus diterapkan adalah kejujuran. Sebagaimana sabda Rasulullah, di mana dalam hadis ini Rasul memberikan kabar gembira di dalam hadisnya mengenai pedagang yang jujur, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Abu Sa'id. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Yang artinya dari Abu Sa'id dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang sangat benar atau as-siddiqin, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dan amanah dalam
bukan sekedar akhlak, tetapi jalan pintas menuju derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka dalam prakteknya pedagang yang jujur tidak hanya menahan diri dari kecurangan dan penipuan, tetapi sebenarnya pedagang yang jujur juga telah menjalankan nilai-nilai iman, Islam dan ihsan dalam muamalah sehari-hari. Kejujuran seorang pedagang mencerminkan kebersihan hati. Karena itulah para ulama dalam menjelaskan pada hadis ini, kedudukan pedagang yang jujur sejajarkan dengan para nabi, para siddiqin dan syuhada, bukan karena status sosialnya, tetapi karena memiliki kesamaan sifat dan amaliyahnya. Sebagaimana penjelasan yang dikemukakan secara rinci oleh Syekh Hasan Al-Fayyumi dalam kitab Fathul Qoribul Mujib Al-Tadrib Al-Tadrib yang mengutip perkataan Syekh Ibnu Athaillah dalam Lataiful Minan. Bila Lataiful Minan Ibni Athaillah bi ayyi tariqin yushar ma'nabiyyin wa bi ayyi tariqin yushar masydiqin wa bi ayyi tariqin yushar masyhada. Yushar ma'nabiyyin wa ila anbiya sya'uhum adabul amanah wa badrun nasihah wa yushar ma'nabiyyin hadal wasfi wa hadal tajir adal amanah wa badrun nasihah wa yushar masydiqin ya masydiq sya'uhu sufa fi dhahir wal batin wa istafa dhahiru wa batinu wa tajiru sadiqu kadhalik wa yushar masydiqin bi hadal wasfi wa yushar masyhada وإن شهيد مع الصالحين وإن الصالح يشأه أخذ الحلال وترك الحرام ويشر الصالحين بهذا الرسول. Yang artinya dalam kitab Lataiful Minan Ibnu Athaillah berkata, dengan cara apakah seorang pedagang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada? Ia dikumpulkan bersama para nabi karena para nabi memiliki sifat menunaikan amanah dan memberi nasihat dengan lurus. Maka pedagang itu dikumpulkan bersama para nabi karena sifat. Ia juga dikumpulkan bersama para siddiqin, yaitu orang-orang yang benar, karena mereka itu memiliki kesucian lahir dan batin, sama halnya dengan para pedagang yang jujur, yang suci lahir dan batin. Serta yang dikumpulkan bersama para syuhada, karena para syuhada termasuk orang-orang soleh yang menjauhi yang haram dan mengambil yang halal. Maka pedagang jujur yang menjauhi perkara haram dan mengambil yang halal saja akan dikumpulkan bersama mereka. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka untuk memperoleh keistimewaan yang demikian itu kelak di akhirat, dan supaya perdagangan yang dijalankan menjadi berkah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pedagang. Pertama, menata niat. Niat menentukan segalanya. Berdagang bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah. Kalau seseorang berdagang diniatkan dengan ibadah, maka dia akan berdagang dengan jujur, mempromosikan sesuai dengan spesifikasinya, serta akan bekerja secara profesional, di mana pekerja yang profesional ini dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana sabdanya Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyukinahu. Rawahu Tabrani wa Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selain yang kedua adalah harus bersifat jujur dan amanah. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berdagang. Kejujuran adalah kunci utama keberkahan. Jangan pernah menipu pelanggan, mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat barang, karena itu tidak jujur. Meski dengan kejujuran keuntungan materi berkurang, namun kejujuran bisa mendatangkan ridho Allah dan kepercayaan dari para pelanggan. Sedangkan sikap amanah berarti dapat menepati janji dan menjaga amanah, dapat menepati janji dan memberi pelayanan
itu lebih baik dari perkara wajib, yaitu manakala hutang sudah jatuh tempo maka kewajibannya diminta dan dibayar. Tetapi kesunahannya manakala yang berhutang belum mampu membayar, dia kewajiban yang dihutangi atau kesunahan yang dihutangi adalah memberi tenggat waktu. Nah, dalam hal ini kesunahan yaitu memberi tenggat waktu kepada penghutang yang belum mampu membayar ini lebih baik daripada memaksa harus dibayar, memaksa harus membayar dengan jaminan misalnya. Hadirin jamaah yang dirahmati. Kemudian yang keempat adalah berinfak dan bersedekah. Salah satu cara membersihkan harta dan mendapatkan keberkahan adalah dengan bersedekah atau berzakat. Firman Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Pedagang yang gemar bersedekah akan mendapati hartanya semakin berkah. Sebab sedekah adalah investasi akhirat yang juga mendatangkan keberkahan dunia. Bahkan dalam sedekah harta bisa menjadi bertambah. Dalam satu riwayat hadis diceritakan yang artinya kurang lebih demikian, bahwa setiap pagi sekali Allah menciptakan dua malaikat, di mana dua malaikat itu berdoa. Malaikat satu berdoa, Allahumma ati mumfiqan khalafa. Malaikat satunya berdoa, Allahumma ati mumsikan khalafa. Satu malaikat setiap hari berdoa terus, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang mau berinfak hari ini. Dan satu malaikat berdoa, ya Allah berikan kerusakan kepada harta orang yang mengekang tidak mau berinfak hari ini. Riwayat ini menjelaskan bahwa bisa jadi dengan berinfak, bisa jadi dengan bersedekah dan berzakat, harta kita akan semakin berkah, semakin tambah. Karena dalam satu riwayat juga dikatakan, mana kosong malun min shadaqatin, harta hakikatnya tidak berkurang dengan disedekahkan. Jamaah rahimahullah. Yang kelima yang terakhir yaitu supaya kita mendapatkan keberkahan, menjaga silaturahmi dan hubungan baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pedagang yang menjaga hubungan baik dengan keluarga, rekan usaha dan pelanggannya akan mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang konsep perdagangan modern itu yang terpenting dalam setiap bisnis itu adalah loyalitas pelanggan. Sebenarnya kalau seorang pedagang bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan itu dijaga terus-menerus, maka dia akan semakin laris. Pelanggan tidak akan beralih, karena sesungguhnya pelanggan yang sudah loyal tidak hanya sekedar membeli produk, tetapi mereka akan senang dengan pelayanan yang diberikan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan usaha perdagangan kita sebagai badan amal dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya untuk mengejar keuntungan duniawi saja, tetapi carilah juga keuntungan ukhrawi, yaitu dengan mencari keberkahan dalam berdagang. Karena pada akhirnya rezeki yang berkah adalah yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.
صلى اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وأسرى وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا عليه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.